pakai piston pin itu dihubungkan sama piston. Nah, yang bawah ini dia ada namanya journal ya, journal atau poros gitu ya. Ini disebut sebagai crankweb ya. Ya, ini sebagai si crankshaft-nya nih di sini. Nah, ini pertama Anda buat dulu free body diagramnya. Nah, tentu Anda di sini dikasih nama titik A di sini, yang di sini dikasih nama titik B. Ini ya, AB itu maksudnya ngasih nama titik gitu ya. Nah, kemudian Anda buat free body diagramnya seperti ini, begitu. Setelah itu gambar latarnya Anda hapus. Kenapa? Ya supaya nggak ribet ya. Kalau begini kan, waduh, ini jadi terlalu terlalu rame gambarnya. Jadi Anda rubah seperti ini, begitu ya. Dengan ukuran-ukuran yang ditentukan seperti ini. Kemudian di sini ada keterangannya nih, sudut kerennya harus 30 derajat, omeganya 20 radian per second, alfanya 20 radian per second kuadrat. Ini kurang kuadrat ya, saya salah. Seperti itu. Nah, kemudian gimana caranya? Ya dibuat dulu 30 derajat seperti ini. Begitu. Kemudian ya seperti biasa, Anda mungkin sebagian besar Anda sudah bosan ya, tapi nggak apa-apa, diperhatikan lagi. Ini batang OA, ini crankweb, ini berputar secara jarum jam, maka arah VA adalah tegak lurus ya, tegak lurus OA, gitu ya. Tapi ingat, teorinya bukan tegak lurus batang ya, tapi teorinya apa? Tangensial lintasan gerak. Nah, kebetulan lingkaran gerak OA ini ya lingkaran, betul-betul lingkaran ya, dengan jari-jari OA gitu ya. Jadi ya karena jari-jarinya OA dia tegak lurus sama jari-jari. Kalau tangensial kan begitu ya, kebetulan saja. Tapi teorinya Anda harus tahu ini bukan tegak lurus OA gitu. Karena kalau tegak lurus OA, kalau batangnya kayak bumerang bagaimana? Nanti ada bingung gitu ya. Mau batangnya bumerang kayak, mau batangnya keriting kayak petir kayak atau apapun nggak ada masalah. Anda cari dulu. Kalau Anda bikin free body diagram, ya bikin aja di batang lurus seperti ini, dan ini adalah tegak lurus dari si OA. Seperti itu. Selanjutnya apa? Ya kembali buat persamaannya seperti ini, VB sama VA ditambah VBA. Berarti yang resultan mana? Yang resultan VB ya. Resultannya VB nih, vektor resultan VB. Ini VB resultan, berarti VA kanan ditambah VBA. VBA harus ke kiri. Kenapa? Supaya motong. Ya, supaya motong lintasan gerak si VB, supaya ketemulah si VB ini. Begitu ya. Jadi yang VB ini sebelum Anda gambarkan vektornya, tapi Anda sudah bisa gambarkan lintasan geraknya vertikal. Kenapa ya? Karena si titik B ini memang bergeraknya vertikal, ke atas dan ke bawah. Dia nggak bisa gerak kiri kanan. Nggak bisa dia. Kenapa? Karena dia ada di dalam silinder yang posisinya vertikal. Seperti itu. Begitu ya. Kemudian percepatan. Nah, di sini percepatan ya ini ya persamaan percepatannya, percepatan A sama dengan percepatan A normal ditambah percepatan A tangensial. Yang normal arahnya kemana? Yang normal arahnya adalah ke pusat putaran. Dalam hal ini titik O. Tangensial kemana? Ya tangensial lihat alfanya ke arah mana. Kalau alfanya searah jarum, ya dia mengikuti, dia sama seperti kasus V. Ya si tangensialnya kasus sama seperti kasus V, dia tangensial. Nah ini rumusnya juga Anda juga sudah tahu, kalau normal itu adalah omega kuadrat dikali R, kalau tangensial adalah alfa dikali R. Gitu ya. Nah nanti berikutnya adalah persamaan percepatan titik B. Percepatan titik B sama dengan percepatan titik A ditambah percepatan titik B per A. Bukan per A ya, BA ya gitu. Kemarin saya lihat tiba-tiba ada yang berubah nih di garis di baris keduanya, tiba-tiba jadi ini ABA, tiba-tiba di bawah berubah jadi AAB. Loh kok jadi ketukar begitu gitu. Ya saya duganya Anda lagi pusing gitu ya. Jangan dirubah ya. Jadi ikutin aja persis seperti ini. AB sama dengan AA ditambah ABA normal, ABA tangensial. Dua suku ini adalah pecahan dari yang di atas. Karena ABA itu terdiri dari ABA normal ditambah ABA tangensial. Sama nih rumusnya sama di atas ya. Kalau normal ya berarti omega kuadrat kali R, tangensial alfa kali R. Tapi kita nggak tahu nih omeganya kemana nih, omega BA ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Anda perhatikan bahwasanya omega BA, omega AB. Sama nggak? Sama. Omega BA, omega AB sama saja. Bedanya apa? Bedanya kalau BA, A seolah-olah diam. Kalau AB, B yang seolah-olah diam. Itu ya. Nah,
Ini nih gambarnya nih, si vektor VBA. Jadi vektor, nah ini, aduh sebentar ya, coba ini saya coba, mudah-mudahan dengan VBA ini ya Mas Mbak, ini kalau Anda gambarkan, karena saya akan minta juga di kuis kali ini, Anda gambarkan vektor-vektor ini, Anda plot di sistem. Anda gambarkan di mana? Anda gambarkan di sini nih. Aduh jelek banget. Aduh jelek banget. Kebayang nggak? Salah. Saya salah. Iya. Ya. Ada lagunya baik, kan? Pak. Iya, dosen juga manusia gitu ya. Bisa salah. Di sini. Ya, Anda gambarkan di sini. Ini apa? Nah ya, ini maklum ya. Ini saya soalnya nggak ketemu ininya nih. Nah, oke. Nah ini dia membentuk suatu proporsi kecepatan seperti ini nih. Segitiga ya. Nah, kenapa begini? Ini artinya titik A kecepatannya 0 nih. Kalau yang, nah misalkan nanti di pertanyaan nih ya, ini belum saya tanyain sih, tapi di kuis pasti saya tanyain lah. Saya tambah titik di sini nih. Saya kasih titik, misalkan titik apa? Titik apa ya? Titik H misalkan ya, yang saya gampang nulisnya. Berapakah kecepatan titik H ini? Nah, Anda perlu nih nanti nih komponen kecepatan VHA. Nah, ini VHA. Ini adalah VHA. Kecepatan relatif titik H terhadap A, di mana A dianggap diam. Karena dianggap diam berarti 0 ya A-nya. Ya paham ya? Segitiga ini ya. Ya ini kayak baling-baling lah. Mungkin kalau zaman dulu sih saya suka bercanda gitu ya. Di tingkat 1 ya. Anda itu kalau misalkan lagi apa ya, ketemu sama calon mertua gitu ya. Kalau misalkan mertuanya itu suka mau ngetes gitu ya. Misalkan mertua Anda misalkan anak mesin juga tuh. Ya. Mas, coba Anda berani nggak pegang itu kipas yang lagi nyala tuh gitu. Ya, ini mertuanya ngetes nih. Wah, nggak berani om, nanti tangan saya putus. Gimana sih kamu nggak belajar kecepatan linier ya? Apa tuh om? Ah, udah nih, wah udah coret deh. Bilang ke anaknya, kamu jangan sama dia deh, dia nggak tahu kecepatan linier tuh apa gitu ya. Kecepatan linier tuh apa? Saya tanya ke Anda sekarang. Sama dengan R omega ya, R omega. Jadi kalau Anda tahu R omega, kalau R-nya 0 maka kecepatannya 0, paling cuman geli dikit tuh ya. Maka oke om, saya pegang om. Nah, dipegang pusatnya ya. Nah, kalau pusatnya ini Anda insya Allah nggak apa-apa nih jarinya. Jangan di ujung. Kalau di ujung kecepatan linearnya gede, dia bisa putus jarinya ya. Seperti itu. Misalkan seperti itu ya. Nah ini untuk, ini proporsi kecepatan seperti apa? Seperti ini segitiga. Kenapa segitiga ini? Ya ini R omega ya. Ini R omega. R-nya makin ke sana, dikalikan omega, kan omeganya kan konstanta ya, seperti itu. Kan tetap konstan dia, seperti ini. Begitu ya. Nah, dengan demikian, kalau Anda tahu VBA, Anda bisa cari omega BA. Nah, ini kan yang saya PR kemarin itu ya. Yang lalu ya, Anda cari sendiri deh omega BA dari mana. Nah, dari mana omega BA? Yaitu dari VBA dibagi R-nya. R-nya apa? R-nya panjang BA atau panjang AB. Ketemulah di sini 8,7. Anda tuliskan di sini mana 8,7 ini. Ya, jadi Anda tahu di sini, Anda tahu. Nah, yang nggak tahu kan tinggal ini kan. Yang nggak tahu tinggal ini. Tapi Anda tahu arahnya. Begitu ya. Makanya di sini percepatan B sama dengan percepatan A. Nah, percepatan A udah ketemu kan, ini percepatan A ditambah komponen normal. Nah, komponen normalnya kan, nah ini komponen normalnya. Makanya ini duluan ditulis di gambar. Jadi bukan digambarkan yang tangensial dulu baru normal, tapi digambarkan normal dulu baru tangensial. Kenapa? Karena yang ketahuan besarnya adalah yang normal ini. Oke ya. Nah, digambarkan di sini ya udah, panjangnya spesifik, arahnya spesifik. Anda dapat satu vektor yang spesifik, utuh, lengkap, ada besar, ada arah.
begitu. Di sisi lain, AB Anda punya lintasannya, arahnya juga bisa Anda duga ke bawah, tapi seberapa panjang nggak tahu. Di sisi lain Anda punya tangensial, Anda tidak tahu besarnya. Gimana tahu besarnya? Orang yang nggak ada, alfa kan Anda belum hitung kan? Anda cuma tahu RBA-nya doang, tapi Anda tahu lintasannya, tahu arahnya. Nah, tinggal dipotongin aja. Oh, kalau begitu pasti tangensialnya ke arah sana. Supaya apa? Supaya berpotongan dengan apa? Dengan lintasan gerak percepatan B yang vertikal ini. Berpotongan, nah ketemulah si AB ya. Ini the beauty of vektor poligon ya. Artinya poligon vektor ini ya, nah, poligon vektor ini itu akur sama ini. Dia tidak berdiri sendiri. Oke, gitu ya. Nah, tolong supaya saya nggak sakit kepala, ya beginilah. Normal sama tangensial warnanya jangan sama ya. Jadi supaya saya lebih jelas gitu ya. Ya bisa Anda garis putus-putus ya, tapi jangan jadi vektor absolutnya Anda tulis warna biru seperti ini misalkan, komponen normal dan tangensialnya mungkin ya boleh misalkan warna hijau atau warna apa gitu ya, supaya Anda juga jelas kan, saya jelas Anda juga jelas gitu. Nah sekarang soalnya begini nih soalnya ya, ini mesin V, namanya mesin V ya, V engine ya. Ini biasanya kenapa disebut V? Karena lintasan gerak piston ini seperti huruf V. Bentar. Ya. Nanti kalau Anda dengar ada V100, V90, V110, itu bukan jumlah silindernya ya, tapi sudutnya ini. Namanya ini bank ya. Ini bank gitu ya. Apalagi ya. Kenapa mesin V dibuat? Nah, supaya panjang mesin keseluruhan menjadi pendek. Nah, kalau mesin inline ya, 6 silinder itu mesinnya panjang tuh, dari depan ke belakang panjang. Nah, supaya mesinnya pendek dibuatlah V. Seperti ini ya, gitu. Ini untuk memperpendek panjang mesin supaya 8 silinder nggak panjang-panjang amat. Kalau panjang-panjang amat nanti hidung mobil kepanjangan, mobil makin panjang, makin manuvernya makin sulit. Seperti jadi supaya pendek dibuatlah mesin V. Gitu ya. Lebih pendek lagi ya mesin apa? Mesin radial tuh ya, mesinnya lebih pendek lagi. Oke. Saya bacakan dulu ya. Buat diagram kinematik dari gambar mesin berkonfigurasi V dengan data tambahan terkait dengan NPM Anda. Nah, apa nih NPM nih? Seperti ini ya. Oke. Anda kan ada 10 digit NPM. Ya. Anda perhatikan angka ke-6, 7, 8, 9, dan 10 dari NPM Anda. Ya. Nah, angka ke-6, ya Anda tinggal lihat aja deh, digit ke-6 NPM Anda angka berapa? Ya, ini mudah dipahami lah. Kalau misalkan digit ke-6 NPM Anda angka 6, oh berarti sudut yang Anda buat adalah 240 derajat. Angka ketujuhnya, ya ini adalah besar dari omega dalam radian per second. Ya, ini tinggal ikutin aja nih, digit ke-6 Anda apa? Berarti besarnya adalah sekian. NP digit ke-8, ini arah dari omega. Kalau ini adalah besar omega, ini arah omega. Ini clockwise, arah jarum jam, counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya digit ke-9, angkanya berapa? Nah, ini adalah besar alfa. Seperti ini, digit ke-10, arah alfa. Ya, mudah dipahami ya ini ya. Jadi, masing-masing Anda perhatikan dulu NPM-nya. Wah Pak, saya NPM saya nggak hafal. Waduh, kalau Anda nggak hafal, apalagi saya ya. Jadi Anda harus hafal NPM Anda perhatikan dari digit ke-6 sampai digit ke-10 untuk kasus spesifik yang harus Anda kerjakan. Ya, ini mesinnya seperti ini. Nomor 2, tentukan dimensi mesin sesuai dengan asumsi Anda sendiri. Nah, ini saya nggak tentukan ya panjang connecting rodnya berapa, panjang crankwebnya berapa, saya nggak tentukan. Terserah Anda deh, Anda mau bikin ini 10 cm boleh, 100 cm boleh, ya terserah Anda lah gitu ya. Tapi apapun yang Anda buat, ya Anda tidak boleh merubah kesebangunan dari mesin tersebut. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ini kan Anda plot nih nanti nih gambar ini ya, Anda copy paste ke PowerPoint. Ini pakai PowerPoint lah, nggak mungkin pakai yang lain ya. Saya nggak minta Anda pakai penggaris dan bolpen dan pensil ya, pakai PowerPoint aja. Ini Anda plot ke PowerPoint, kemudian nih Anda plot ini ya, perhatikan, ini adalah pusatnya dan ini adalah si crank ya.
crank web ya, maka titik itunya adalah tengah-tengahnya. Nah, di sini nih, di sini ya, di tengah-tengah lingkaran ini ada kasih titik nih. Nah, ini adalah titik apa misalkan titik A ya, begitu. Nanti dari sini ada tarik ke sebelah sini, misalkan titik B nih. Nah, ini small n-nya kan ya, titik B, piston sebelah sini. Yang sini adalah titik, tadi udah B, sorry, ini A, ini B, berarti ini C, misalkan seperti itu ya. Berarti kan lintasan pistonnya ya harus Anda plot juga nih lintasan geraknya, karena ini sangat berpengaruh nanti kepada analisis kinematika yang Anda buat. Seperti itu ya. Begitu Anda ukur pakai satu garis yang Anda ciptakan di PowerPoint, tiba-tiba kok ini 0,9 ya, tanggung banget. Ya udah, gambar ini silakan Anda perbesar atau Anda perkecil, tapi ya di stretch ya, bukan di stretch, maaf, di zoom ya. Tapi ya kalau nge-zoom kan berarti Anda tahu ya, ngedragnya dari sudut ya. Anda tarik besar, Anda tarik ke dalam, diperkecil. Tapi jangan menyamping atau jangan atas bawah ya. Ibarat kata Anda punya foto nih, saya punya foto saya deh. Nah, foto saya, kok saya tembem banget ya, kok saya bulat banget ya. Nah, terus supaya saya terkesan tirus, maka saya stretch ke arah samping. Oh, muka Pak Adit jadi lonjong nih. Nah, itu nggak boleh ya. Atau sebaliknya, saya kurus banget ya, saya pengen kelihatan lebih gemuk, lebih berisi. Fotonya saya stretch ke arah bawah, jadi muka saya lebih bulat, itu juga nggak boleh ya. Itu sudah merubah kesebangunan wajah sehingga tidak dikenali lagi, tidak sama dengan Anda ya. Jadi kalau sebangun seperti pas foto ukuran 3x4, 4x6, 8 kali dan seterusnya, kenapa masih tetap bisa dikenali? Karena sudut-sudut di semua wajah itu masih sama ya. Di sini sudut-sudut itu tidak boleh berubah. Kalau Anda ini lebarin atau Anda tinggiin, hanya tinggi dan lebar yang Anda rubah, maka sudut-sudutnya berubah ya. Paham ya, maksudnya tidak berubah kesebangunan seperti itu. Silakan Anda mau bikin ini panjangnya berapa, terserah Anda ya, saya tidak tentukan. Nomor 3, tunjukkan seluruh data penting pada diagram kinematik yang telah Anda gambar ya. Ini maksudnya dimensi mesin, arah putar crank dan lain-lain. Kalau arah putar ini tentu mengacu kepada tabel di sini ya. Oke, kemudian lanjutnya ya, nyatakan nomor 1, ini komponen nilai. Free body diagram system, ini nilai 20%. Kemudian kedua, persamaan operasi vektor absolut, kecepatan dan percepatan. Maksudnya apa sih? Ya itulah yang VA sama dengan VC ditambah VAC dan seterusnya. Itu maksudnya adalah operasi vektor ya, dari titik-titik poros crank. Nah, poros crank itu berarti yang di sini ya, di tengah. Apa? Mungkin O ya, origin ya, gitu. Atau ada huruf B, huruf A ya, boleh saja, terserah Anda ya. Big dan small n. Nah, ini big-nya gitu ya. Big-nya nih 1 untuk 2 piston ya, gitu ya. Seperti itu. Dan small n. Small-nya ada 2 di sini ya, karena pistonnya ada 2. Ini terserah Anda mau kasih ini huruf apa, ini huruf apa, terserah ya. Dari kiri dan kanan, piston kiri dan kanan ini 20% ya. Seperti itu. Ketiga, poligon vektor kecepatan. Nah, itu dan poligon vektor percepatan. Ya, tentu Anda harus bikin ya, seperti itu. Yang mana poligon vektor kecepatan dan percepatannya harus akur sama persamaan operasi vektor. Kemudian setelah ketemu semua ya, poligon vektor selesai, plot vektor pada gambar sistem. Nah, nanti Anda free body diagramnya Anda buat 2 ya, untuk yang kecepatan dan percepatan. Yang kecepatan yang tadi ya, yang sebelum saya terangkan, Anda mana ya? Yang ini tadi ya, maksudnya. Nah, ini ya. Anda ketemu VBA, ini Anda plot di sini. Oh, di sini gitu ya. Jadi saya bisa tahu Anda ngerti apa enggak gitu. Kalau tadi saya kan salah ya, saya gambarnya bukan di titik B tapi saya gambar di titik A. Nah, itu salah. Saya salah gitu ya. Jangan lakukan kesalahan yang sudah saya lakukan. Begitu ya, diplot di sini. Berarti VA di mana? Berarti VA di mana VA? Nah, berarti VA digambar di sini. Gitu ya. Sama panjang, jadi rubah panjangnya ya. Ini VA gitu ya. VB, nah berarti VB Anda plot di sini. Gitu ya. Nah, ini vektor-vektor ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya terpisah memang karena bukan poligon vektor. Kalau poligon vektor yang ini. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Silakan Anda kumpulkan seperti biasa pukul 24.00. Ini perorangan ya, individu ya. Semua bikin, satu orang bikin 1. Ya iyalah, sesuai dengan NPM Anda. Oke, jelas ya?
terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan saya tentu berharap Anda semua bisa betul-betul paham dan mahir. Ini yang paling gampang loh, ya. Ini paling gampang. Kita belum ngomong ke mekanisme-mekanisme lain, kita belum ngomong yang ada Coriolisnya, kita belum ngomong percepat titik pusat sesaat dan lain-lain, gitu ya. Jadi Anda sudah harus pastikan yang paling dasar, paling basic ini Anda paham, nilainya harus 100 semua. Baik, akhirul kalam, terima kasih. Tetap semangat, jaga terus prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera saya share nih soalnya ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.